Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfiana Wanda Lestari dengan NIM 202410900003. Saya dari Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi decision tree dalam Rapid Planner. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu decision tree. Nah, decision tree ini adalah metode pengambilan keputusan yang menyusun setiap opsi menjadi bentuk yang bercabang. Selain itu juga, decision tree ini digunakan untuk proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel. Next, selanjutnya saya akan menunjukkan langkah-langkah implementasi dari decision tree dalam Rapid Planner. Sebelum saya masuk ke aplikasi Rapid Planner, di sini saya akan menunjukkan data Excel yang akan dianalisa. Ini adalah variabel yang akan dilihat apakah variabel ini adalah variabel yang menimbulkan terjadinya fault. Yang pertama ada pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogant, dan quality. Baik, selanjutnya saya akan langsung beralih ke aplikasi Rapid Planner-nya untuk menganalisa data Excel ini. Nah, berikut ini adalah halaman awal dari aplikasi Rapid Planner. Di sini kita tekan blank proses, lalu yang langkah pertama kita lakukan yaitu kita klik reset cell. Reset cell kita drag. Yang kedua, kita masukkan split data. Yang ketiga, kita klik decision. Selanjutnya kita masukkan ke pola 15. Terakhir kita masukkan portfolio. Performance yang kita ambil yaitu ada bagian tulisan classification. Kita drag. Oke. Ini kalau udah, ini tampilannya. Nah, sedikit kita lakukan yaitu klik Excel-nya kita klik 2 kali. Kita masukkan file Excel yang akan kita analisa. Nah, kita tekan next. Kita klik bagian data Excel. Kita blok bagian angka ini saja. Kita blok sampai bawah. Kita tekan next. Selanjutnya, ini diubah dalam nama-nama variabel tadi. Yang kita rename, kita ubah menjadi pressure. Klik OK. Ini kita ubah menjadi apa begitu. Nah, kita ubah juga menjadi visualisasi. Selanjutnya, ini kita ubah juga namanya menjadi probability. Selanjutnya, ini kita ubah menjadi program. Ini kita ubah menjadi nama ini. Yang terakhir kita ubah menjadi kamu. Nah, di bagian ini masih polinominal, ini diubah menjadi label. Seperti ini, lalu kita change row, kita tekan segitiga yang ini, kita ubah menjadi label. Klik OK. Ini sudah menunjukkan warna hijau yang menunjukkan bahwa data ini udah benar, atau udah valid. Baru kita klik finish. Nah, selanjutnya udah hilang segitiga kuning yang ada di sini tadi. Selanjutnya kita masukkan data training dan data testing di bagian split data. Kita masukkan add entry, kita masukkan angka 0,7 dan 0,3. Kita klik OK. Selanjutnya di bagian decision tree-nya, kita ubah, udah benar gen rasio, maksimal date-nya kita ubah menjadi 5. Maksimal date ini adalah ranting atau cabang dari form keputusannya. Sudah, kita hubungkan.
Split Excel plus split data, split data plus decision tree ke apply model ke performance, performance ke result. Split data ke apply model dan performance ke result, belum lagi apply model ke result. Baik, kalau udah kita klik segitiga biru yang ada di atas. Nah, ini adalah bentuk dari decision tree-nya, dari data variabel yang mempengaruhi atau yang menimbulkan terjadinya fraud. Nah, di sini itu capability. Kalau dia lebih dari 23,5, itu dilihat dari morality-nya. Kalau morality-nya lebih dari 18, dia tidak terjadinya fraud. Tetapi kalau kurang atau sama dengan 18, dia menunjukkan terjadinya fraud. Nah, dari capability dilihat kalau dia kurang dari sama dengan 23,5, dilihat dari opportunity-nya. Nah, kalau dianya lebih dari 24,5, lebih cenderung tidak terjadinya fraud. Tapi kalau kurang dari 24,5, dia dilihat lagi dari rationalization. Di mana kalau rationalization-nya ini lebih dari 9,5 menunjukkan terjadinya fraud. Tetapi kalau kurang sama dengan, dilihat lagi dari bagian arogan. Kalau dia lebih dari 7,5 menunjukkan terjadinya fraud. Tetapi kalau kurang atau sama dengan 7,5 tidak terjadi fraud. Nih, selanjutnya kita lihat dari performance-nya, akurasinya yaitu 77,94%. Dengan prediksi terjadinya fraud itu dan kenyataannya itu kalau yang ya ini 51, kalau tidaknya 12 dengan class precision-nya 80,95%. Nah, kalau prediksi tidaknya dengan kenyataan ianya itu 3, sedangkan tidaknya itu 2 dengan class precision-nya 40%. Ditemukan 94,4%. Kalau ini bagian example setnya. Baik, selanjutnya kita cobakan decision tree-nya kita ubah dalam information gain. Lalu kita klik lagi segitiga biru. Nah, berikut adalah bentuk decision tree-nya. Di mana kalau bagian information gain ini dilihat bagian ini adalah morality. Di mana kalau di morality-nya ini lebih dari 20,5, dia akan dilihat lagi dari bagian organ, tetapi kalau dia kurang sama dengan 20,5, dilihat lagi dari bagian pressure. Nah, kalau dari arogan, kalau dia lebih dari 12,5, menunjukkan terjadinya fraud, karena dia cenderung berwarna biru. Kalau kurang dari 12,5, dia dilihat lagi dari pressure, di mana kalau lebih dari 16,5 itu tidak terjadinya fraud, tetapi kalau kurang dari sama dengan 16,5, dilihat lagi dari opportunity. Kalau lebih dari 18,5 tidak terjadi fraud, tapi kalau kurang dari 18,5 terjadinya fraud. Dari bagian pressure, itu kalau lebih dari 11,5 dilihat dari rationalization. Kalau kurang dari sama dengan 11,5 dilihat dari capability. Rationalization dilihat lagi, kalau dia lebih dari 9,5 berarti terjadi fraud. Kalau dia kurang sama dengan 9,5, dilihat lagi dari bagian arogan. Arogannya ini dilihat lagi menjadi 12,5. Kalau lebih berarti terjadi fraud, kalau kurang berarti terjadi fraud. Pressure, kalau kurang dari sama dengan 11,5, dilihat lagi dari capability-nya. Kalau capability-nya lebih dari 22,5, berarti tidak terjadi fraud. Dengan kalau kurang dari sama dengan 22,5, terjadi fraud. Bentuk performance-nya sama dengan yang pertama tadi. Yang pertama itu gain ratio, angkanya sama, akurasinya 77,94%. Dengan prediksiannya 50, dan kenyataan tidaknya 11 dengan classification-nya yaitu 81,97%. Prediksi tidaknya 4 dan tidaknya 3, classification-nya 42,86%. Dengan classification-nya 92,59%. Baik, selanjutnya kita cobakan dengan gain index. Gini index, maaf. Gini index, lalu kita klik lagi segitiga biru. Berikut adalah decision tree-nya dari bagian Gini index. Sama seperti di bagian information gain, bagian awalnya itu morality. Morality yang dilihat lagi kalau dia lebih dari 20,5 berarti dilihat dari rationalization, atau kurang dari sama dengan 20,5 dilihat dari pressure-nya. Kalau rationalization-nya dilihat lagi kalau dia lebih dari 12,5
Menjadi pressure kalau kurang dari 12,5 opportunity. Dilihat dari pressure-nya, kalau dia lebih dari 17,5 berarti tidak terjadinya fraud. Kalau kurang dari sama dengan 17,5 terjadi fraud. Rationalization-nya dilihat dari opportunity. Kalau lebih dari 18,5 itu dilihat dari rationalization-nya. Kalau lebih dari 8,5 tidak terjadi fraud. Kalau kurang dari 8,5 terjadinya fraud. Opportunity yang kurang dari sama dengan 18,5 akan menimbulkan fraud karena dia cenderung berwarna biru di situ. Lihat dari bagian pressure, kalau pressure-nya lebih dari 11,5 dilihat dari bagian rationalization. Sedangkan kalau pressure-nya kurang dari sama dengan 11,5 dilihat dari capability. Rationalization yang lebih 9,5 itu cenderung terjadinya fraud. Kalau kurang dari 9,5 dilihat dari bagian arogan. Kalau arogannya lebih dari 12,5 terjadinya fraud. Sedangkan kurang dari 12,5 tidak terjadi fraud. Capability-nya kalau lebih dari 22,5 tidak terjadi fraud, tapi kalau kurang lebih sama dengan 22,5 terjadi fraud. Performance dari bagian Gini Index ini yaitu sebesar prediksiannya 46, kalau kelihatannya itu sebesar 11 dan fast precision-nya 80,70%. Ini kalau prediksi tidaknya yaitu 8, kalau tidak 3. Fast precision-nya 27,27% dengan fast recall kenyataan lainnya 85,19% dan kenyataan tidaknya 21,43%. Baik, sekian penjelasan saya dari hasil analisa menggunakan decision tree dengan model yang pertama gain ratio, information gain, dan Gini index. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.